Ibu semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Hari ini luar biasa sekali, karena pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan pada Anda sebuah bisnis yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena bisnis ini sebenarnya adalah sebuah mega proyek yang bisa memberikan penghasilan pada Anda senilai 80 miliar. Tapi sebelum saya jelaskan seperti apa bisnisnya, saya ingin bertanya pada Anda semuanya. Siapakah di antara Anda yang masih ingin penghasilan yang lebih besar? Nah, tentunya Anda semuanya pasti ingin penghasilan yang lebih besar. Nah, cuma biasanya Bapak Ibu, penghasilan yang lebih besar itu biasanya butuh bisnis yang besar. Ya, dan satu persoalan yang muncul, sebuah bisnis yang besar itu pasti biasanya butuh dukungan yang besar. Dukungan apa? Nah, biasanya dukungan modal, waktu, dan tenaga. Nah, ini yang sering jadi satu masalah. Banyak orang mempermasalahkan mengenai dukungan yang besar ini. Sehingga apa yang terjadi? Nah, banyak orang tidak bisa memiliki sebuah bisnis yang besar. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berpikir bagaimana caranya punya bisnis yang besar, hasil yang besar, tapi dengan modal yang tidak terlalu besar. Hanya satu cara Bapak Ibu, yaitu dengan cara membangun kemitraan. Kemitraan dengan siapa? Ya tentunya dengan perusahaan dong. Nah, cuma yang jadi persoalan ya sekarang ini ya perusahaan mana yang mau bermitra dengan Anda. Nah, ini jadi persoalan lagi ya. Karena biasanya sebuah perusahaan besar kalau ingin mengajak atau ingin membangun sebuah kemitraan, pasti perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan berbagai syarat. Ya paling tidak calon mitranya ini harus setara dengan perusahaan ini. Nah, sehingga di sini masalah ini menjadi satu hal yang membuat kita semakin sulit untuk mendapatkan bisnis yang besar. Tapi hari ini saya katakan Anda beruntung sekali Bapak Ibu. Ya, Anda beruntung sekali. Kenapa? Karena saat ini saya kenalkan pada Anda sebuah perusahaan besar ya, yang bernama PT Natural Nusantara, di mana perusahaan ini mengembangkan suatu program kemitraan. Nah, siapakah PT Natural Nusantara? Nah, Anda bisa lihat tayangan berikut ini. Itu tadi Bapak Ibu perusahaan PT Natural Nusantara, sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2002 dan sampai sekarang 2013, berarti umur perusahaan ini kurang lebih sudah sekitar 11 tahun. Nah, sekarang apa sih keuntungannya kalau bermitra dengan perusahaan yang sudah berumur 11 tahun ini? Ya. Nah, keuntungan yang pertama yang bisa Anda dapatkan, Anda sekarang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel. Ya, perusahaan yang sudah punya daya tahan, punya kemampuan bertahan dan berkembang. Karena sudah dibuktikan dia mampu bertahan dan berkembang selama 11 tahun. Apa sih bedanya kalau Anda bermitra dengan perusahaan yang baru? Ya, kalau perusahaan yang baru tentunya tingkat kredibilitasnya belum bisa dibuktikan. Ya, dan banyak bukti di luar sana, banyak orang bermitra dengan perusahaan yang baru berjalan 2-3 bulan sudah tutup perusahaan itu. Nah, ini keuntungan yang pertama, Anda bermitra dengan perusahaan yang kredibel. Terus keuntungan yang kedua, Anda tadi melihat bahwa perusahaan ini punya produk yang banyak.
Ya, kalau dihitung kurang lebih sekitar 100 jenis macam produk. Ya, coba Anda bayangkan. Kalau misalkan per satu item produk Anda harus stok modal kurang lebih katakanlah 100 juta rupiah. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 100 jenis produk, mau tidak mau Anda harus bermodal 10 miliar rupiah. Nah, tapi di kemitraan ini tidak perlu bermodal 10 miliar rupiah. Ya, karena semua modal ini sudah ditanggung oleh perusahaan PT Natural Nusantara. Nah, itu keuntungan yang kedua. Nah, sekarang keuntungan yang ketiga. Dengan banyaknya produk, itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya Anda punya pasar yang lebar. Ya, Anda punya pasar yang lebar. Itu artinya kesempatan untuk sukses, untuk berkembang itu lebih besar. Ya, coba Anda bisa bayangkan, bisa lihat. Ya, perusahaan ini punya produk dari hulu sampai ke hilir, dari produk pertanian sampai produk kecantikan. Semuanya ada. Ya, artinya semua customer itu bisa Anda dapatkan. Nah, itu artinya apa? Kesempatan untuk suksesnya lebih besar. Nah, sekarang keuntungan yang keempat Bapak Ibu. Anda bisa lihat bahwa perusahaan ini punya cabang-cabang pelayanan di hampir setiap kota. Itu artinya apa? Ya, itu artinya peluang bagi Anda untuk membangun usaha Anda di setiap kota di Indonesia, dan Anda sudah tidak perlu memikirkan lagi harus membangun tempat-tempat pelayanan di setiap kota. Coba Anda bisa hitung, ya, Anda bisa hitung kalau Anda sendiri yang memodali, ya, setiap tempat pelayanan di luar kota, ya, di setiap kota di Indonesia tadi, sudah berapa banyak modal yang harus Anda keluarkan. Ya. Nah, betapa beratnya kan Bapak Ibu, ya, betapa beratnya memiliki sebuah perusahaan yang besar. Karena yang pasti keuntungan yang besar. Nah, coba Anda bisa lihat, ya, betapa beruntungnya Anda, ya, karena Anda sekarang sudah bisa bermitra dengan perusahaan yang begitu besar tanpa harus keluar modal yang besar. Semuanya sudah ditanggung oleh perusahaan ini. Belum lagi keuntungan yang kelima, ya, keuntungan yang kelima dari sisi manajemen, perkantorannya sudah siap, karyawannya sudah siap, sistem administrasinya sudah siap, akuntannya sudah siap, semuanya sudah siap semua, dan itu disiapkan untuk mendukung Anda semua. Betapa besarnya kalau kita sendiri yang diharuskan keluar uang, keluar modal untuk membangun perkantorannya, ya. Ini satu pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Ya, sebuah pertimbangan yang perlu kita perhatikan karena peluang kemitraan seperti ini langka sekali didapatkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, konsep kemitraan yang dikembangkan oleh perusahaan ini terhadap Anda seperti apa? Ya. Nah, ada beberapa macam sistem kemitraan yang seringkali kita lihat, ya, yang sudah ditetapkan oleh para perusahaan. Nah, ada kemitraan yang bersifat antara karyawan dengan perusahaan, ya, antara perusahaan dengan karyawannya. Itu artinya apa? Kalau Anda berada di posisi karyawan ini, artinya apa? Keterbatasan waktu, keterbatasan penghasilan, dan keterbatasan segalanya, karena semuanya yang menentukan adalah perusahaan ini. Nah, tapi kemitraan yang dikembangkan oleh PT Natural Nusantara ini berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada satu konsep kemitraan yang luar biasa, yang saya katakan satu bentuk kemitraan yang tertinggi. Ya, contohnya seperti ini, sebuah perusahaan dengan pencipta sebuah produk. Contohnya seperti Thomas Alva Edison. Ya, dia menciptakan bola lampu. Dan perusahaan-perusahaan seluruh dunia bermitra dengan Thomas Alva Edison ini. Nah, sehingga yang terjadi apa? Mereka memberikan royalti kepada Thomas Alva Edison ini. Nah, sama halnya dengan Anda nantinya, konsep kemitraan ini juga begitu. Jadi perusahaan menyediakan produk, menyediakan semua bentuk pelayanan. Nah, Anda membangun sistem, ya, Anda membangun sistemnya. Nah, di sini nanti perusahaan akan memberikan royalti pada Anda.
ini sebuah konsep kemitraan yang luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Karena apa? Kalau Anda berhasil membangun sistemnya, ini bukan cuma keberhasilan Anda seorang diri, tapi ini juga keberhasilan untuk anak cucu Anda. Karena apa? Sistem ini nantinya bisa diwariskan ke anak cucu Anda. Penghasilan-penghasilan tersebut nanti bisa dinikmati oleh anak Anda sampai ke cucu Anda dan seterusnya. Selama perusahaan masih berdiri, selama itu pula royalti akan terus mengalir pada sistem Anda ini. Nah, itu konsep kemitraannya seperti itu. Nah, terus selanjutnya, ya, seperti apa sih sistemnya? Terus apa yang harus Anda kerjakan di situ? Apa yang harus Anda kembangkan? Ya. Nah, oke, saya akan jelaskan pada Anda. Nah, di sini Bapak Ibu, di sistem ini, ya, di sistem sistem kemitraan antara Anda dengan perusahaan PT Natural Nusantara ini ada 4 tipikal penghasilan. Ya, 1 penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, dan penghasilan royalti. Nah, penghasilan harian ini didapat dari laba eceran. Ya, apabila Anda berhasil menjual produk, maka Anda akan mendapatkan laba eceran. Dan itu bisa dilakukan setiap saat, setiap hari, dan kapan Anda mau menjual, ya saat itu juga Anda akan mendapatkan penghasilan. Maka kita sebut sebagai penghasilan harian. Terus yang kedua adalah penghasilan mingguan yang didapatkan dari promotion bonus dan level bonus, terutama untuk level pertama ini. Ya, itu nanti dibagikan mingguan. Kemudian untuk penghasilan bulanannya itu Anda dapatkan dari level bonus mulai dari level 2 sampai level 8. Kemudian penghasilan royaltinya nanti didapatkan dari hasil royalti penjualan produk. Contohnya seperti ini. Misalkan ini Anda, ya, kemudian Anda bisa mengajak atau berbagi. Nah, jadi di dalam sistem ini ada filosofinya, Bapak Ibu. Ya, filosofi dari sistem ini adalah berbagi dan bersilaturahmi. Ya, jadi konsep membangun jaringan bisnisnya adalah dilandasi dengan dasar berbagi dan bersilaturahmi. Nah, jadi Anda tidak hanya sekedar untuk mencari uang, tapi bagaimana Anda mulai berbagi peluang kepada orang lain. Nah, coba Anda bisa bayangkan kalau di luar sana orang punya rumus cara menjadi kaya, punya rahasia, punya strategi cara bagaimana menjadi kaya, cara bagaimana mencari uang yang banyak. Apa mungkin Anda dikasih tahu oleh orang tersebut? Seringkali yang terjadi rahasia-rahasia itu dibawa sampai mati, Bapak Ibu. Kalau misalkan diceritakan cuma terbatas pada anak-anaknya saja. Ya, cuma di sini berbeda. Ya, ketika Anda bermitra dengan perusahaan ini, Anda memiliki, ya, mendapatkan sebuah mega proyek senilai 80 miliar. Nah, kemudian langkah berikutnya yang harus Anda lakukan, Anda hanya tinggal berbagi dan bersilaturahmi pada teman-teman Anda. Artinya apa? Kasih tahu teman-teman Anda itu bahwa ada mega proyek 80 miliar yang bisa menolong kehidupan mereka, yang bisa menjadi solusi dari semua kesulitan mereka. Dan hasilnya seperti apa? Nah, ketika Anda sudah berhasil berbagi dengan teman-teman Anda, ya, misalkan 1 orang ini, nah, sistem itu akan memberikan penghasilan pada Anda. Ya, Anda nggak usah mikir berapa banyak penghasilannya, sistem sudah memberikan, dan itu pasti. Ya, ketika dapat 1 orang dari promotion bonus sudah dapat 300.000, dari bonus level 1 sudah dapat 200.000. Artinya apa? Ketika Anda berbagi pada 1 orang, Anda ada hasil 500.000. Ya, langsung rezekinya langsung ini, dan diterima minggu depan karena ini bonus mingguan Anda. Nah, sekarang coba contoh yang kedua. Kalau Anda berbagi dengan lebih banyak orang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kalau per orangnya 500.000, ya berarti sistem akan memberikan penghasilan pada Anda senilai 3 juta rupiah. Ya, luar biasa kan? Nah, ini yang saya katakan bisnis ini luar biasa. Ya, karena Anda hanya berbagi sesuatu yang luar biasa pada orang lain, dan sistem memberikan nilai yang luar biasa juga pada Anda. Nah, coba sekarang Anda bisa bayangkan untung dan ruginya memiliki usaha ini. Misalkan begini, kebetulan hari ini Anda dapat surat dari sekolah anak Anda. Ketika Anda buka,
ternyata isinya sebuah tagihan, ya, tagihan senilai 5 juta rupiah. Dan kalau dalam waktu seminggu ini tidak Anda bayar, ya, dalam waktu seminggu ini tidak Anda bayar, anak Anda dapat resiko mungkin dikeluarkan dari sekolah tersebut. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Mungkin yang pertama Anda akan lihat tabungan Anda. Ada nggak dana 5 juta rupiah? Kalau ada, it's okay, no problem, masalah selesai, betul kan? Nah, cuma kalau tidak ada gimana? Nah, Anda akan melakukan langkah yang kedua, datang ke tempat saudara, ya, menceritakan apa yang Anda alami, kemudian memohon dipinjami uang 5 juta rupiah. Kalau saudara Anda ada, masalah selesai, betul? Tapi sebenarnya masalah itu nggak selesai, karena apa? Setelah Anda bayarkan, nah, Anda masih harus mengejar target, ya, untuk membayar hutang itu. Ada masalah di belakangnya lagi, yaitu Anda harus membayar hutang itu. Coba, kalau misalkan saudara Anda tidak mau kasih uang, larinya pasti ke teman dekat, betul kan? Kalau dikasih, ya masalahnya tinggal bayar hutang lagi. Dan repotnya apa? Bayar hutang itu juga beban, ya, beban terhadap gaji Anda juga kan. Kalau misalkan tidak dapat, tidak dikasih oleh teman Anda ini, yang ada cuma apa? Sakit hati kan? Nah, sekarang coba, kalau Anda punya bisnis ini, ya, misalkan terpaksanya Anda harus berhutang pada saudara atau teman, kemudian Anda janji bulan depan saya bayar. Apa yang harus Anda lakukan untuk dapat uang 5 juta rupiah ini? Ya, Anda berbagi. Ya, berbagi pada 10 orang. Ketika dapat 10 orang, nah, uang 5 juta bisa Anda kembalikan, betul kan? Dan gaji Anda tidak berkurang sepeser pun untuk bayar hutang. Nah, jadi apa ruginya kalau Anda punya usaha ini? Nggak ada ruginya sama sekali, bahkan sangat menguntungkan. Ya, coba Anda bisa berpikir lebih jernih lagi. Satu penghasilan dengan dua penghasilan, untung yang mana? Anda bisa pikirkan sendiri. Oke, nah, ini baru promotion bonus dan bonus level 1, atau kita bicara bonus mingguan. Oke, sekarang saya ingin perlihatkan lagi pada Anda potensi bonus bulanannya, level bonusnya. Ya, jadi level bonus ini sistemnya seperti ini, diberikan sampai 8 level. Ya, level pertama 200.000, level kedua 100.000, level ketiga sampai level ke-8 itu nilainya 50.000. Ya, ini yang saya katakan royalty system, royalty, ya, royalty to system, ya, sampai level ke-8. Nah, sekarang coba Anda lihat kekuatannya sampai seberapa, ya, potensi dari bonus level ini. Oke, nah ini saya berikan contoh pada Anda. Jadi yang dimaksud dengan level, orang yang ketika Anda berbagi, yaitu orang yang Anda sponsori langsung, itu yang dinamakan level 1. Kemudian ketika orang ini mensponsori orang lagi di bawahnya, itu yang namanya level 2. Begitu seterusnya, ya, itu yang dinamakan level. Oke, nah sekarang saya ingin tunjukkan kalau kita mengembangkan dengan konsep metrik 6, ya, metrik 6 itu dimulai dengan 6 rekrutan. Nah, kemudian level 2-nya juga dikalikan dengan 6. Ya, jadi masing-masing dari 6 orang itu merekrut 6 lagi. Jadi seperti ini. Jadi misalkan pertamanya 6, kita dapat 6 seperti ini. Nah, kemudian level 2-nya itu menjadi 36 orang. Paham ya? Nah, level 3-nya 36, masing-masing rekrut 6, berarti ada 216 orang. Kemudian level 4-nya jadi 1296, level 5-nya 7776 orang. Nah, sampai level 8 ada potensi bisa mencapai 1 juta, ya, 679.616 orang. Nah, ini luar biasa, ya, sampai level 8 ini luar biasa. Karena apa? Ini sebetulnya sebuah faktor kali. Nah,
sehingga bisa dikatakan Anda membangun bisnis yang bersifat faktor kali. Nah, coba sekarang Anda kalikan dengan royalti yang berhak Anda terima sampai level 8 ini. Seperti apa potensinya? Ya. Level 1, 6 orang kali 200.000. Sistem akan memberikan hasil pada Anda 1.200.000. Level 2, 36 kali 100.000, 3.600.000. Ya, begitu seterusnya. Nah, coba level 8-nya 1.679.616 orang kali 50.000. Nah, Anda akan dapatkan nilai ya hasil 83 miliar. Ini 980.800.000. Ya, saking gedenya sampai sulit mengucapkannya. Ini sebenarnya potensi yang luar biasa dari konsep sistem bisnis Anda. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan konsep perhitungannya sangat sederhana sekali, tidak rumit. Tapi setelah diterapkan, Anda sekarang memiliki potensi bisnis yang luar biasa yang bisa dikatakan sebagai sebuah mega proyek. Karena potensi bisnisnya adalah mencapai 83 miliar. Ya, apa salahnya Anda punya potensi bisnis yang seperti ini? Coba Anda bandingkan selama ini apa yang Anda kerjakan sebenarnya tidak berbeda dengan mengerjakan usaha ini. Misalkan Anda bergaji 5 juta, ya, Anda per bulannya dapat 5 juta. Anda hitung setelah kerja 40 tahun, sebetulnya Anda ngejar potensi berapa sih? Selama 40 tahun, kalau 5 juta per bulan, itu potensinya adalah 1,8 miliar. Dan itu tetap saya katakan itu luar biasa. Karena apa? 1,8 miliar ternyata bisa menghidupi Anda. Ya, berarti Anda itu pintar. Pintar mengelola uang. Dengan 5 juta rupiah bisa nyekolahin anak, bisa memberikan semua kebutuhan anak, memberikan semua kebutuhan istri dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Ya, apalagi kalau Anda punya potensi bisnis senilai 83 miliar, lebih luar biasa kan? Dan di sini luar biasanya apa? Anda nggak perlu meninggalkan yang 5 juta per bulannya itu, nggak perlu keluar kerja. Ya, ini tinggal ditambahkan aja. Sehingga Anda punya dua potensi penghasilan. Yang pertama adalah 1,8 miliar, yang satunya adalah 83 miliar. Luar biasa kan? Dan Anda nggak perlu keluar dari kerja, tetap Anda bekerja seperti biasa aja. Ya, oke. Sekarang saya ingin Anda melihat ya tingkat ya atau kelas dari bisnis Anda itu masuk ke kelas gaji berapa sih sebetulnya ya kalau dibandingkan dengan gaji di luar sana. Oke, misalkan kita bandingkan dengan gaji senilai 100 juta per bulan, 1 tahun berarti 1,2 miliar, betul kan? 10 tahun berarti 12 miliar potensinya. Nah, kerja 40 tahun gaji 100 juta per bulan itu potensinya adalah 48 miliar. Ternyata masih di bawah dari level bonus Anda. Nah, sekarang yang setara berapa? Coba kalau kita tingkatkan gajinya jadi 200 juta per bulan. 1 tahun 2,4 miliar, 10 tahun 24 miliar, 40 tahun ternyata potensinya 96 miliar. Ternyata level bonus Anda ya setara dengan gaji 200 juta per bulan. Nah, kalau Anda lihat ya di negara ini siapa sih yang bergaji 200 juta per bulan? Setahu saya gaji paling tinggi di negara ini ya kalau nggak salah itu adalah gubernur BI. Ya, gubernur BI itu sekitar 120 sampai 130 juta per bulan. Itu info terakhir yang saya terima. Dan bisnis Anda ini setara dengan 200 juta per bulan. Luar biasa kan? Oke. Nah, selanjutnya ini tadi kita hanya masih bicara di tingkat bonus level, belum ke tingkat bonus royalty. Ya, masih di penghasilan yang ketiga. Nah, satu kelemahan di penghasilan yang ketiga itu penghasilan ini ada batasnya.
yaitu dia terbatas sampai level ke-8. Habis itu level untuk perkembangan jaringan di level 9, 10, dan 11 dan seterusnya, bonus levelnya sudah habis. Ya, sudah nggak Anda dapat. Jadi setelah terima 83 miliar, habis itu Anda nggak dapat bonus level lagi. Nah, cuma di sini Anda nggak perlu khawatir, karena apa? Untuk level 9, ya, level 9, 10, 11, dan seterusnya, itu nanti Anda akan terima dari bonus royalti Anda. Nah, ini yang luar biasa. Artinya sebetulnya penghasilan Anda tidak pernah berhenti, ya. Penghasilan Anda tidak pernah berhenti. Nah, Anda tetap akan terima royaltinya. Nah, seperti apa sih bonus royalti tadi? Ya, seperti apa bonus royalti itu? Nah, di sini perusahaan untuk supaya Anda dapat bonus royalti, perusahaan itu memberikan syarat. Ya, syaratnya sangat mudah sekali. Anda hanya diminta belanja. Padahal belanja itu kan kesenangan Anda kan? Dan saya yakin setiap bulan Anda juga belanja, betul kan? Ya, setiap bulan pasti Anda keluar uang untuk belanja, ya, kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, ya, pasta gigi, kecap. Kalau Anda punya tanaman mungkin Anda belanja pupuk dan lain sebagainya. Ini juga sama, tidak ada bedanya. Belanjanya juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang berbeda seperti ini. Kalau di luar sana, begitu Anda dapat gaji, kemudian Anda belanja, ya, sabun, sampo dan lain sebagainya di supermarket, ya. Nah, di situ uang Anda itu hilang, loss. Manfaat uang Anda hanya untuk mengganti fungsi dari barang yang Anda butuhkan. Artinya apa? Artinya ini akan menjadi beban pada gaji Anda. Coba bayangkan seperti saat ini. Ya, kemarin pemerintah menaikkan BBM. Harga daging sapi sudah mencapai 120.000. Harga cabai dan cabai berapa, Bapak? 70.000 ya? Harga cabai rawit luar biasa. Ya, sudah hampir mendekati 100.000 ternyata. Belum harga-harga yang lain ternyata naik semua. Nah, coba Anda bisa bayangkan betapa beban gaji Anda itu semakin lama semakin berat, betul kan? Nah, jadi kalau belanja di luar sana itu artinya apa? Beban pada gaji Anda, apalagi seperti sekarang ini. Ya, semuanya sudah naik, ini bebannya tambah luar biasa. Nah, kalau belanja di sistem yang Anda kembangkan ini itu berbeda. Ya, katakanlah Anda ambil uang dari gaji, kemudian Anda belanjakan senilai 100 poin. 100 poin itu kurang lebih ya sekitar 300 ribuan, ya, 300.000 rupiah Anda belanja. Tapi belanja Anda di sini sebenarnya adalah satu konsep investasi, ya, karena dari belanja itu menghasilkan bonus. Itu artinya apa? Ini akan menjadi pemasukan bagi gaji Anda, ya, nggak ada ruginya kan? Sama-sama belanja, sama-sama dapat kecap, dapat sabun dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pemasukan buat Anda. Dan yang luar biasa, efek di royalti Anda. Ya, efek di royalti Anda seperti apa? Coba Anda bisa lihat. Ya, kalau tadi Anda mengembangkan dengan sistem metrik 6, ya, dengan sistem metrik 6 sehingga level 8 Anda mencapai 1.679.616 orang. Ketika di level 8 ini, di level bonus Anda terima 80 miliar. Sebetulnya di situ berbarengan dengan itu dari royalti, ya, dari belanja 300.000 tadi senilai 100 poin, Anda itu mendapatkan royalti 10 miliar. Jadi sebetulnya yang Anda terima tidak 80 miliar tapi 90-an miliar. Dan luar biasanya lagi, level 9 ketika bonus levelnya stop, bonus royaltinya terus jalan. Level 9 Anda itu bisa mencapai 90 miliar. Level 10-nya Anda bisa hitung sendiri. Level 11-nya, level 12-nya, level 13-nya, dan seterusnya itu nggak akan pernah hilang. Ini dasarnya konsep ini, baik. Artinya apa? Kerja keras Anda tetap mendapat penghargaan sampai
sedalam-dalamnya dari program bisnis ini. Tidak rugi sama sekali ya, kita meluangkan waktu, kita kerja keras ya, karena apa ya, ada satu ungkapan ketika saya itu membaca buku 100 orang kaya di Amerika ya. Jadi ada sebuah penelitian yang meneliti cara berpikir dari 100 orang terkaya di Amerika tadi. Ternyata ada satu pola pikir yang sama di situ, yang mengatakan kalau mau kaya ya, rumusnya cuma satu, punya semangat, yang kedua kerja keras, yang ketiga dapat pekerjaan yang tepat. Karena banyak sekali yang terjadi sekarang ini, kerja keras dengan pekerjaan yang tidak tepat. Saya contohkan begini, saya ini orang Jogja ya. Anda pasti tahu daerah wisata yang bernama Kaliurang, betul kan? Nah, itu jalan jarak dari Jogja ke Kaliurang itu 30 kilo dan perjalanannya naik, karena Kaliurang itu lereng gunung Merapi. Nah sekarang coba, misalkan saya ketemu tukang becak, kemudian saya bilang sama tukang becak itu, Pak, antar saya ke Kaliurang, tak kasih duit 500.000. Ya, coba Anda bayangkan, dia ngejot 30 kilo dengan perjalanan yang naik ya, mungkin sampai ke sana bisa jadi 4-5 jam. Kalau dapat order 3 kali saja, dia akan dapat 1,5 juta. Tapi habis itu dia akan masuk ICU. Kira-kira biaya ICU dengan penghasilannya ini cukup apa enggak? Nah, itu yang saya, mungkin itu contoh ya, hanya contoh pekerjaan yang tidak tepat tadi. Sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak seberapa. Ya, nah ini juga begitu. Kalau saya melihat ini suatu bentuk pekerjaan yang sangat tepat sekali, karena potensi marketnya luar biasa. 300 juta manusia di Indonesia. Ya, 300 juta manusia di Indonesia. Dan dasar dari sistem ini adalah berbagi dan silaturahmi. Anda tinggal berbagi dan silaturahmi ke saudara, ke teman, dan lain sebagainya. Ya, ketika mereka bergabung, mereka pun juga akan melakukan hal yang sama, sehingga jaringan itu akan berkembang, tumbuh menjadi semakin besar. Ya. Nah, artinya apa? Ini bisa jadi sebuah pekerjaan yang tepat. Anda tinggal butuh kerja kerasnya aja. Oke. Nah, selanjutnya, setelah Anda melihat satu potensi yang luar biasa, ya, ada royaltinya sampai 90 miliar seperti ini dan tidak ada batasannya. Nah, sekarang berapa sih modalnya? Ya. Usaha yang besar pasti butuh dukungan modal, betul kan? Bisnis yang besar pasti butuh dukungan modal yang besar. Oke, saya ingin Anda melihat sebuah bisnis yang besar di luar sana. Ya, sebuah bisnis properti. Bisnis properti dengan target keuntungan 80 miliar. Itu butuh modal berapa sebetulnya? Nah, sekarang kita hitung. Ya, properti itu yang dijual rumah, betul kan? Nah, di sini produk rumahnya adalah tipe 70, kemudian luas tanah 150 meter persegi. Ya, kemudian asumsi keuntungannya per unit itu 100 juta. Jadi kalau untuk dapat untung 80 miliar, ya, pengusaha properti ini harus punya 800 unit rumah. Nah, sekarang modal per satu rumah berapa? Nah, untuk tipe 70 ya, untuk bangunannya saja itu 70 kali 2 juta per meternya. Ya, itu 140 juta. Kemudian luas tanah 150 meter persegi, ya, kalau tanahnya 400.000 per meter, berarti untuk modal tanahnya itu 60 juta. Nah, jadi per satu unit itu rumah dan tanah itu modalnya 200 juta. Ini belum modal untuk masalah administrasi, ya, pecah lahan, sertifikat, ya, untuk izin IMB, ya, izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Ini belum kita hitung. Ini baru kasar hanya rumah dan tanahnya saja. Ya. Untuk tipe 70 dengan luasan tanah 150 meter persegi itu modalnya 200 juta. Nah, kalau 800 unit, paling tidak Anda harus punya modal 800 kali 200 juta, 160 miliar. Ya,
jadi secara kasar bisa kita katakan, kalau Anda ingin untung 80 miliar, seharusnya Anda itu bermodal 160 miliar. Ya, jadi nggak salah kan? Usaha yang besar butuh dukungan modal yang besar. Nah, cuma di sini berbeda Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, untuk kemitraan ini Anda tidak perlu modal terlalu besar. Ya, yang Anda butuhkan untuk mendapatkan sistem ini itu hanya 1,6 juta rupiah. Untuk dapat sistem 8 megabyte 80 miliar, Anda tidak perlu keluar 160 miliar, tapi yang Anda keluarkan cuma 1,6 juta. Hanya 0,0 sekian persennya saja, kecil sekali. Dan kalau saya mau tanya sama Anda, kira-kira kalau Anda mau bisnis, sekarang Anda pegang uang 1,6 juta, ini bisa untuk bisnis apa? Nah sekarang kalau Anda keluarkan investasi 1,6 juta dan Anda dapat potensi sebuah sistem yang nilainya 80 miliar, sebetulnya ini sesuatu yang sangat menguntungkan sekali. Ya, ibaratnya rezeki nomplok sebetulnya, luar biasa sebetulnya, dan masih ada keuntungan yang luar biasa Bapak Ibu. Misalkan Anda keluar tertarik dan betul-betul ingin mendapatkan sistem ini, katakanlah Anda membayar 1,6 juta, ya, membayar 1,6 juta. Di sini Anda tidak hanya sekedar dapat bisnisnya saja, tapi 1,6 juta Anda ini akan diganti dengan produk. Anda akan mendapatkan produk yang namanya Crystal Egg sebanyak 8 biji Crystal Egg. Kenapa kok perusahaan mengganti modal Anda dengan produk Crystal Egg? Kenapa kok perusahaan mengganti modal Anda 1,6 juta ini dengan Crystal Egg? Karena Crystal Egg ini adalah produk yang luar biasa Bapak Ibu. Produk yang sangat mudah untuk dipasarkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena produk ini dibutuhkan oleh setiap wanita. Ya, dibutuhkan setiap wanita. Nah, sekarang coba Anda bisa bayangkan, setiap wanita, ya, secara medis itu sebetulnya dia diintai oleh sebuah penyakit yang sangat menakutkan yang namanya kanker serviks. Nah, artinya apa? Kalau produk ini bisa mencegah terjadinya kanker serviks, artinya produk ini sangat dibutuhkan oleh setiap wanita. Terus selain itu yang kedua Bapak Ibu, ya, selain mencegah kanker serviks, Crystal Egg ini juga bisa menghilangkan keputihan, menghilangkan bau. Dan luar biasanya lagi, Crystal Egg ini sangat luar biasa karena apa? Menciptakan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Coba Anda bayangkan, teman-teman saya yang di luar sana ya, sering bilang ke saya, Pak Agus, Crystal itu luar biasa. Kalau di luar sana, ya, branding Crystal itu seperti ini, Pak Agus. Ya, branding Crystal itu mereka sering berkata seperti ini. Katakanlah ada seorang janda yang beranak 5, begitu pakai Crystal, dia akan kembali perawan lagi. Luar biasa kan? Coba Anda bayangkan, siapa, ya, suami mana yang gak pengen istrinya perawan lagi? Saya tanya itu aja. Kalau semua suami pengen, terus wanita mana yang gak pengen membahagiakan suami? Wanita mana yang gak ingin bangga dikatakan sebagai wanita hebat oleh suaminya? Saya yakin semua wanita pengen. Nah, itulah Crystal Egg. Produk yang sangat mudah dipasarkan, dan cara masarkannya juga sangat mudah karena ini sudah ada CD-nya, sudah banyak kesaksiannya, brosur semuanya komplit. Nanti Anda bisa tanyakan ya info berikutnya, info selanjutnya pada orang yang meminjamkan kaset ini pada Anda. Kalau 1,6 juta itu Anda diganti dengan produk yang memiliki kualitas seperti Crystal tadi, itu artinya apa? Ketika Anda berhasil memasarkannya,
modal Anda akan segera kembali, betul kan? Sudah tidak ada resiko lagi. Nah, cuma di sini saya sarankan Bapak Ibu, ya, gunakan modal yang kembali tadi untuk investasi lagi, investasikan. Ya, coba Anda bisa berpikir sekarang atau berhitung. Kalau satu sistem atas nama Anda itu nilainya 80 miliar. Nah, kalau Anda punya 2, lebih untung mana? Misalkan yang kedua ini Anda investasikan untuk nama anak Anda. Nah, jadi ketika produk 8 besar itu laku, Anda dapat 1,6 juta, Anda investasikan lagi. Nah, Anda sudah punya 2, yang satu atas nama Anda, kemudian yang kedua adalah atas nama anak Anda. Begitu membayar untuk atas nama anak Anda akan dapat 8 pistolet lagi, betul kan? Nah, Anda bisa jual lagi. Nah, sehingga Anda dapat 1,6 juta lagi. Nah, Anda bisa investasikan untuk anak yang kedua. Begitu dapat produk lagi, Anda pasarkan lagi. 1,6 juta berikutnya Anda investasikan untuk anak yang ketiga. Nah, coba Anda bisa bayangkan sebetulnya konsep bisnis ini betul-betul luar biasa. Karena apa? Ternyata Anda bisa menginvestasikan bisnis ini untuk anak-anak Anda juga. Artinya sekali bekerja, Anda sudah menyiapkan masa depan anak-anak Anda. Ya, coba Anda bisa bayangkan. Ya, kemarin saya dapat info dari seorang teman, ya. Info itu sudah ditulis di harian Kompas. Ya, itu ternyata pada tahun 2012 yang lalu, itu ternyata tingkat pengangguran di Indonesia kurang lebih sekitar 40 juta orang, dan 70%-nya itu adalah sarjana S1. Nah, sekarang kalau dihitung 2012, katakanlah anak-anak kita sekarang itu masih SMP misalkan, tahun 2020 nanti kan mereka lulus, ya, mereka lulus. Nah, kita sudah bisa bayangkan, bisa jadi anak kita akan masuk ke kelompok penganggur tadi, ya, karena 2020 nanti mungkin pengangguran bisa mencapai 100 juta orang. Nah, sekarang kalau Anda punya bisnis ini, mulai dari sekarang anak Anda itu Anda investasikan, ya, satu persatu Anda masukkan, kemudian satu persatu Anda kembangkan, ya, Anda kembangkan. Nah, coba mungkin 3-5 tahun ke depan, bayangkan, nggak usah mencapai 80 miliar lah, mencapai level 7 saja lah, ya, masing-masing dari anak Anda bisa memiliki tabungan sekitar 10 miliar. Artinya 2020 nanti Anda nggak susah-susah menyuruh anak Anda cari kerja. Tapi bagaimana Anda menyiapkan pekerjaan untuk anak Anda? Nah, itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Oke. Nah, jadi Anda bisa tahu sekarang 1,6 juta itu manfaatnya luar biasa sekali, ya, dan sangat kecil sekali dibandingkan dengan potensi bisnis yang Anda proyek sekarang ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita bekerja sekarang ini, ya? Bagaimana kalau kita tertarik, kemudian awal melangkahnya kita harus seperti apa? Di sini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, ya. Yang pertama, nah, kita harus memiliki yang namanya impian. Nah, kenapa kok kita harus punya impian? Nah, seperti filosofi tadi, ya, untuk sukses kita butuh semangat. Nah, sekarang coba Anda bisa bayangkan, orang bersemangat itu biasanya karena ada sesuatu yang diinginkan, betul kan? Ini yang perlu kita munculkan. Nah, jadi impian itu adalah memunculkan keinginan yang ingin kita kejar. Nah, sebagai contoh seperti ini, seperti tadi saya sedikit bercerita mengenai keluarga saya. Nah, ini akan saya ulangi lagi cerita tadi. Ya, jadi saya punya impian, saya ingin membahagiakan, mempersiapkan anak-anak saya. Di sini saya punya 3 orang anak. Nah, saya punya impian itu cuma sederhana sekali, Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama adalah saya, tentunya saya bergabung dengan usaha ini, ya, punya potensi mega proyek 80 miliar. Nah, impian saya, anak saya juga harus punya mega proyek tadi. Nah, sehingga anak yang pertama ini saya masukkan.
Kemudian anak yang kedua pun saya masukkan, anak yang ketiga juga saya masukkan, istri juga saya masukkan juga. Ya, karena bisnis ini memberikan satu peluang seperti itu. Nah, artinya apa? Sekarang saya punya 5 titik mega proyek. Nah, yang saya inginkan 2-3 tahun ke depan, nah, di masing-masing titik ini muncul 10 miliar. Nah, saya hanya punya keinginan untuk itu. Masing-masing dari anak-anak saya ini 2-3 tahun ke depan punya tabungan sekitar 10 miliar. Ya, mungkin ada yang berpikir, wah, kok mimpinya terlalu gede dan sebagainya. Kadang-kadang orang berpikir, wah, Pak Agus ini hanya berkhayal aja. Betul, saya katakan Anda tidak salah. Bagi Anda yang berpikir bahwa saya berkhayal, mungkin Anda nggak melihat dengan apa, ada alasan apa saya membuat impian seperti ini. Alasan saya cuma satu saja, Bapak Ibu. Saya punya alatnya, saya punya bisnisnya, yaitu mega proyek 80 miliar tadi. Terus terang aja, kalau saya tidak punya bisnis mega proyek 80 miliar, saya nggak berani punya impian seperti ini. Nah, jadi tidak ada salahnya kan, ya, kalau kita membangun motivasi diri kita, ya, membuat keinginan-keinginan kita sehingga kita punya energi, punya semangat untuk meraihnya. Nah, terserah impian Anda apa, silahkan Anda bisa tulis sendiri, ya. Tapi yang terpenting Anda sudah tahu bahwa ini perlu karena apa? Anda butuh semangat untuk menjalankan usaha ini. Ya. Nah, itu yang saya harapkan dari langkah yang pertama ini. Anda akan punya energi, punya motivasi, punya semangat untuk mengembangkan mega proyek Anda. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, langkah yang kedua, kita buat rencananya, planning. Ya, kita buat rencananya, rencana untuk berbagi. Nah, caranya bagaimana? Mudah sekali, tulis daftar nama. Tulis daftar nama dari rekan Anda, teman Anda, saudara Anda, siapa saja, ya, siapa saja yang Anda kenal. Nah, karena dari daftar nama ini sebetulnya Anda bisa melihat potensi diri Anda. Misalkan Anda punya 100 daftar nama, yang Anda kenal ini ada 100 nama. Nah, kalau misalkan dari masing-masing orang dari 100 ini, mereka kan juga punya kenalan kan? Nah, di balik 100 orang itu sebetulnya ada berapa orang di belakangnya? Kalau misalkan masing-masing orang ini kenal 100 orang juga, nah, sebetulnya di belakang mereka itu ada 10.000 nama. Kalau masing-masing dari 10.000 ini punya 100 nama di belakangnya, 100 kenalan di belakangnya, artinya apa? Di belakang 10.000 orang ini ada sekitar 1 juta, ya, 1 juta nama. Nah, coba Anda bisa bayangkan, sebetulnya level 8 Anda itu bisa Anda raih, betul kan? Nah, jadi dari daftar nama itu sebetulnya Anda sudah bisa berpikir, oh sebenarnya level 8 yang jumlahnya 1 juta sekian orang itu bisa diraih. Dari daftar nama ini sudah kelihatan sekali. Nah, makanya kalau Anda punya motivasi yang jelas seperti ini, saya yakin Anda akan mengejar 100 daftar nama itu. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Caranya yaitu dengan melakukan presentasi. Ya, jadi berbagi mengenai usaha ini, berbagi mengenai peluang bisnis ini. Ya, siapa yang ingin Anda tolong, segera Anda ajarkan peluang bisnis ini pada mereka. Untuk berbagi itu Anda tidak perlu memikirkan waktu lagi, ya, atau Anda tidak perlu memikirkan keahlian lagi. Karena apa? Konsep berbaginya nanti Anda bisa menggunakan VCD, ya, VCD presentasi. Nah, sehingga kesana kemari, ya, silaturahmi Anda lakukan, Anda tinggal pinjamkan VCD ini kepada teman-teman Anda. Nah, itu cara berbagi yang sangat luar biasa dan sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah follow up. Ya, follow up, ketemu langsung, silaturahmi, ya, membangun persaudaraan.
ya dihubungi kembali orang-orang yang sudah Anda pinjami CD tadi. Tanyakan pendapat mereka mengenai mega proyek yang Anda pinjamkan pada mereka. Ya, di dalam follow up ini, nah, biasanya satu orang akan minta penjelasan ulang. Artinya apa? Mereka minta dipresentasi ulang lagi mengenai mega proyek tersebut. Maka Anda harus siap menjelaskannya. Nah, kemudian yang kedua akan muncul jawaban. Ya, di follow up itu akan muncul 3 buah jawaban. Ada yang akan menjawab ya, oh ya saya tertarik. Nah, kalau tertarik langkah Anda seperti apa? Ya, langkahnya juga mudah. Langkahnya seperti ini. Ajak mereka untuk buat impian, ajak mereka untuk menyiapkan planning bisnisnya, bikin daftar namanya, ya sambil Anda terangkan manfaat dan potensi bikin daftar nama tersebut. Kemudian ajarkan actionnya, ya berbaginya itu Anda ajarkan pada mereka, ya ajarkan mereka untuk meminjamkan CD kepada saudara, teman dan lain sebagainya. Nah selanjutnya nanti Anda bisa ajarkan cara belajarnya dan seterusnya. Ya, itu langkah awal ketika ada orang menjawab ya. Oke, jadi selain jawaban ya, nanti akan muncul juga jawaban tidak. Pasti ada orang yang akan menjawab tidak. Nah sebetulnya orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengelola jawaban tidak ini. Nah karena jawaban tidak itu bukan sebuah kegagalan. Jadi orang yang menjawab tidak itu bukan berarti dia menolak selamanya. Seringkali terjadi awal ditawari bisnis ini dia menolak, tapi kemudian 2-3 bulan berikutnya dia bergabung. Ya, dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Ya, terus terang saja, saya menolak bisnis seperti ini itu 2 tahun. Saya tidak suka, terus terang waktu itu saya tidak suka dengan usaha, konsep-konsep usaha seperti ini. Karena pikiran saya cuma satu, bekerja, ya, masuk ke sebuah instansi dan bekerja. Nah, sehingga ketika ada muncul tawaran bisnis seperti ini, no, 2 tahun saya menolak bisnis ini. Tapi begitu saya dapat info ini dengan jelas, saya melihat buktinya, dan ternyata bisnis ini luar biasa sekali. Ya, akhirnya setelah 2 tahun menolak, saya bergabung. Nah, itu juga sebuah pembelajaran. Jadi jawaban tidak ini bukan sebuah kegagalan, tapi ini adalah sebuah pembelajaran. Ya, siapa tahu Tuhan akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Ya, jadi kelola jawaban tidak ini. Ya, kelola dengan sabar. Oke, selanjutnya juga akan muncul pelanggan. Ya, karena di follow up, nah Anda juga bisa bercerita mengenai produk-produk yang Anda pakai. Maka penting sekali itu poin tadi, menjadi pemakai produk itu penting sekali. Karena apa? Anda tinggal bercerita. Contoh aja seperti Anda bisa ceritakan masalah Crystal Egg, ya, betapa luar biasanya Crystal Egg yang dulu mungkin Anda tidak pernah sebahagia ini dengan suami Anda, ya. Setelah pakai Crystal Egg Anda bisa lebih bahagia dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa ceritakan berbagai produk yang Anda pakai di situ. Nah, dan gampang sekali ya. Ketika Anda bercerita ini banyak orang pasti akan tertarik. Jadi menjual produk itu nggak sulit sebetulnya. Ya, Anda jadi bukti, Anda tinggal bercerita mengenai pengalaman pribadi Anda. Itu kuncinya. Kemudian langkah yang kelima, ya, adalah belajar. Ya, langkah untuk belajar. Kenapa kok kita harus belajar lagi? Terus terang saja, konsep pendidikan yang ada di negara kita ini tidak mengajarkan seorang untuk jadi pengusaha. Ya, tidak mengajarkan seorang untuk jadi pengusaha. Nah, maka ketika kita memutuskan untuk berusaha, itu ibaratnya kita itu ilmunya masih kelas TK. Nah, maka perlu belajar lagi. Ya, belajar dari seminar yang diadakan oleh perusahaan. Kemudian juga saya anjurkan untuk belajar dari buku-buku bisnis. Karena di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang sukses yang dituangkan dalam buku itu, dan itu menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa. Seperti contohnya, ya, di bukunya Rich Dad Poor Dad karya multi jutawan Amerika Robert Kiyosaki, yang di situ menceritakan pengalaman beliau, ya, menceritakan pengalaman beliau dididik oleh 2 ayah yang berbeda, satu ayah kaya dan satu ayah miskin. Di sini ada satu hal yang penting yang saya terus ingat ketika
kita membedakan ya satu perkataan, misalkan begini, ya di situ dikatakan, misalkan Anda mengatakan saya tidak bisa membeli, misalkan saya tidak bisa membeli, itu artinya apa? Otak itu langsung berhenti. Tapi kalau kita mengatakan bagaimana saya harus bisa membeli, bagaimana cara saya bisa membeli, nah itu pertanyaan itu melatih otak untuk bergerak. Ya, nah ini salah satu hal yang penting yang saya dapatkan di buku itu. Ya, yang satu perkataan saya tidak bisa membeli, yang satu pertanyaan bagaimana cara saya bisa membeli. Nah, coba kalau pertanyaan ini Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti ini misalkan, kadang-kadang sering kita mengatakan, wah saya tidak bisa bisnis. Ya, otak kita sudah berhenti sampai di situ. Nah, tapi beda kalau kita mengatakan bagaimana saya bisa berbisnis. Nah, kita akan mencari cara, otak kita akan dipacu untuk mencari cara bagaimana mendapatkan menjalankan sebuah bisnis. Nah, itu suatu contoh aja. Jadi pertanyaan ini untuk melatih otak kita, melatih komputer yang luar biasa yang kita miliki, yang sebetulnya semua kesuksesan, semua masa depan Anda, kecerahan masa depan Anda, itu semuanya tergantung di otak Anda ini. Jadi kalau kita nggak pernah melatihnya, ya terus terang saja otak kita ini bagaikan apa ya, komputer yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi kalau Anda bisa melatihnya, itu luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Anda mau minta kehidupan yang seperti apa, tergantung dari otak Anda saja. Ya, tergantung dari pikiran Anda. Karena pikiran itu sebuah anugerah, otak sebuah anugerah bagi dari Tuhan. Nah, maka perlu kita melatihnya. Yaitu yang saya dapat dari salah satu buku Rich Dad Poor Dad. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda pelajari. Oke. Nah, jadi belajar itu penting sekali, ya, belajar penting sekali. Nah, kemudian langkah yang keenam, ini adalah auto point, ini future. Tadi saya katakan ini adalah masa depan Anda. Jadi belanja, ya, memakai produk sehingga Anda bisa menjual dan seterusnya. Sangat mudah sekali. Kemudian langkah yang terakhir adalah mentoring. Nah, mentoring adalah belajar dengan upline Anda, belajar dengan leader Anda, ya, dan di situ mentoring ini perlu Anda lakukan seminggu sekali, ya. Anda perlu bertemu dengan leader Anda sehingga Anda dapat masukan, dapat wawasan dan seterusnya. Nah, itu langkah yang paling penting sebetulnya, ya, mentoring, belajar pada leader Anda, karena orang yang paling berpengalaman di mega proyek ini adalah leader Anda, bukan tetangga Anda, bukan teman Anda yang mereka tidak tahu sama sekali mengenai mega proyek ini. Yang paling tahu adalah leader Anda. Maka saya anjurkan cari leader yang baik untuk mentor Anda. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi itu mega proyek atau itu bisnis mega proyek yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan sedikit pada Anda. Menurut Anda, siapakah kira-kira orang yang paling beruntung? Nah, oke. Jawaban Anda benar, ya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling bisa bersyukur, Bapak Ibu, ya. Menghadapi berbagai masalah selalu dilandasi dengan rasa syukur. Misalkan ditolak orang, dia bersyukur. Karena apa? Di balik penolakan ada pembelajaran dari Tuhan, ya. Nah, sama juga ketika Anda kedatangan mega proyek ini. Kalau Anda lihat mega proyek ini dengan rasa syukur, saya yakin mega proyek ini akan jadi rezeki Anda. Dan dengan rasa syukur juga, saya yakin mega proyek ini bisa membuat masa depan Anda menjadi cerah luar biasa. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat bergabung dan sukses untuk Anda. NASA memiliki visi misi yang jelas, produk yang berkualitas dan segmentasi pasar yang luas. NASA menjawab kebutuhan pasar. Dulu, saya adalah seorang pegawai biasa.
selalu ragu, takut, dan tidak bisa berbisnis. Tapi NASA telah merubah segalanya, dan hasilnya luar biasa. Bisa berkumpul bersama keluarga dan mempunyai bisnis yang luar biasa adalah impian saya. Dan NASA sudah memberikan semuanya itu, sehingga saya mempunyai kebebasan waktu dan kebebasan finansial. NASA, bukti nyata karya anak bangsa yang dibangun oleh talenta-talenta muda dengan semangat nasionalis. Kami bangga bergabung di NASA.